Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Alen Bahtiar Eskom. Sama Mbak Isti Aning Eskom. Silakan. Ya. Baik, teman-teman, hari ini kita akan banyak belajar. Nanti lebih banyak ke testimoni, tips dan trik bagaimana Mas Alen dan tim bisa mendapatkan hibah kompetisi ya. Skalanya nasional ya, namanya KBMI, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Tepuk tangan dong narasumber kita. Waktu itu Mas Alen dan timnya adalah Mbak Aning. Mas Alen, Mbak Aning ini satu tim adik-adik. Timnya adalah KBMI tahun 2000 berapa Mas? 2018. Dan sekarang menjadi suami istri. Jadi dapat uangnya, dapat jodohnya, dapat pengalamannya gitu ya. Dan sekarang mendirikan perusahaan namanya PT Sukses Karya Solusindo. Sukses Karya Solusindo. Tepuk tangan dong buat Mas Alen. Nah, siapa tahu nanti hari ini panjenengan dapat insight yang hadir di samping kanannya nanti menjadi jodohmu juga kita nggak tahu kan. Nah, makanya jangan lupa toleh kanannya silakan. Ya, toleh kirinya, toleh belakangnya. Siapa tahu menjadi tim nanti ya untuk PKM Kewirausahaan, kemudian PMW, Program Mahasiswa Wirausaha atau PMWV, Program Mahasiswa Wirausaha Vokasi ya. Ada 3 program yang dikompetisikan dan vokasi Mas Alen kita punya program PMW Mahasiswa Vokasi. Tahun ini kita menggelontorkan uang 75 juta rupiah untuk 25 proposal ya. Keren ya, tepuk tangan buat vokasi. Dan bocorannya adik-adik nanti hari Selasa kita akan ada expo dan seminar kewirausahaan. Seminarnya mendatangkan narasumber yang luar biasa. Yang kemarin ikut LKMM tahu Mas Septian Widasta. Dia juga pemilik hipnoterapi, konsulting juga, kemudian pakar di bidang digital marketing ya. Monggo hadir hari Selasa. Yang hadir di sini bisa request datang. Nanti requestnya ke pembina maupun kaprodi ya. Langsung lanjut expo kewirausahaan Mas Alen hari Selasa. Itu ya. Oleh karena itu kita hadirkan Mas Alen, Mbak Aning untuk bisa memberikan inspirasi, insight bagi panjenengan semuanya. Selebihnya waktu saya serahkan pada Mas Alen dan Mbak Aning untuk memberikan motivasi, semangat, tips dan trik kepada mahasiswa kami. Matur nuwun. Baik, matur nuwun Pak Warju. Saya izin berdiri ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Oke, teman-teman semuanya, selamat sore menjelang malam, tapi tetap semangat pagi. Oke. Pertama-tama perkenalkan, namaku Alen Bahtiar Rianto, selaku owner dan direktur utama di PT Sukses Karya Solusindo. Seperti yang terlihat di layar, bahwasannya bangun bisnismu sekarang. Kenapa sekarang? Karena ide itu murah, yang mahal itu adalah eksekusi. Oke, lanjut Mbak. Oh iya, saru Pak. Jadi kebetulan pada pada sore hari ini saya di sini didampingi oleh istri saya tercinta, yang dulunya memang salah satu tim saya juga dalam pembuatan bisnis ini, sehingga akhirnya bisa berjalan hingga pada akhirnya sampai saat ini kita bisa mendirikan sebuah PT yang sudah terdaftar juga untuk legalitasnya. Jadi perkenalkan, nama saya Bahtiar Rianto, saya lahir di Blitar, tanggalnya seperti itu, nomor telepon saya bisa dicatat. Barangkali teman-teman mau bertanya-tanya mengenai gimana sih caranya membuat atau menemukan ide-ide baru, gimana kalau semisal waktu menjalankan bisnis itu ada kendala dan lain sebagainya, bisa dihubungi di nomor telepon yang sudah tertera. Oke, untuk pendidikan, saya dulu lulusan SMA 7 Surabaya pada tahun 2015. Mungkin ada yang dari SMA 7?
Nggak ada. Oke. Kemudian setelah lulus dari SMA, saya lanjut kuliah di Sistem Informasi UNESA pada tahun 2015 dan lulus tahun 2019. Jadi pas ya dengan predikat alhamdulillah cum laude. Semoga teman-teman bisa cum laude juga, minimal 3,5. Oke. Kemudian untuk pekerjaan, nah ini tuh dimulai dari semasa kuliah juga. Di waktu kuliah, kalau teman-teman itu biasanya kuliah, apa istilahnya itu kalau mungkin pernah dengar itu kupu-kupu ya. Kuliah pulang, kuliah pulang. Nah, kalau teman-teman mau menjadi seorang usahawan, ya jangan kuliah pulang, tapi manfaatkan apa yang ada di tempat kuliah Anda, entah itu dosennya, entah itu fasilitas yang diberikan oleh kampus untuk teman-teman semuanya. Bahkan kalau ada kesempatan untuk semisal seperti PKM ini kan ada pendanaan untuk teman-teman membantu mengembangkan usaha teman-teman sendiri. Nah, itu seperti yang terlihat untuk pekerjaan founder ABH Studio itu pada tahun 2017 sampai 2020. Kemudian sempat kerja di luar juga di Prima Master Bank itu tahun 2020. Kemudian lanjut mendirikan PT Sukses Karya Solusindo. Selanjutnya Mbak Aning. Nah, yang pertama adalah mungkin di sini aku pribadi itu akan lebih fokus untuk sharing apa yang sudah aku lalui biar teman-teman itu seenggaknya ada gambaran gimana sih step-stepnya agar kalian itu kalau semisal gagal di sini tapi bisa lanjut dengan cara yang lebih baik. Oke, jadi yang pertama, waktu semasa kuliah itu pada semester 3 atau 4 itu ya, karena kan berhubung sistem informasi di UNESA itu saya dan Mbak Aning itu angkatan pertama, jadi kan kita benar-benar nggak punya kakak tingkat ya, ya ada cuman beda program studi. Jadi kalau kita mau sharing knowledge juga nggak bisa nggak bisa leluasa lah karena kita tahu yang diajarkan mungkin sedikit berbeda. Nah, tapi dari situ aku kan berpikir sering dekat sama dosen, gimana caranya karena dosen itu pasti ada yang care dengan kita, apalagi kalau kita itu semasa perkuliahan itu selalu memperhatikan beliau waktu mengajar. Nah, kuncinya yang pertama adalah teman-teman harus care dengan dosen teman-teman sendiri. Karena apa? Karena ketika ya istilahnya kalau kata kasarnya cari muka lah ya. Tapi bukan berarti yang harus nah gitu enggak. Tapi kalau memang dikasih tugas ya dikerjakan yang cepat, kerjaannya yang baik dan tepat waktu. Nah, waktu itu karena awal mula dari sekarang kan PT Sukses Karya Solusindo di mana kita itu fokusnya itu adalah di bidang IT, yaitu pembuatan aplikasi perangkat lunak baik Android, website dan lain sebagainya. Nah, waktu dulu pertama awal-awal itu saya membentuk tim yang bernama ABH Studio. Apa itu ABH Studio? Yaitu dari nama saya sendiri, ABH Alun Bahtiar Herianto. Kenapa saya waktu itu menggunakan nama saya? Karena saya percaya nama yang dikasih oleh kedua orang tua kita itu adalah nama yang baik dan pasti ada rezeki di dalamnya. Itu. Nah, waktu itu kenapa saya harus membentuk ABH Studio? Karena ya kalau teman-teman kuliah maupun SMA kan pasti banyak perlombaan ya. Nah, kita kan apalagi kalau saya itu di bidang IT otomatis lebih banyak untuk perlombaan itu biasanya bertim. Jadi kita waktu itu ABH Studio itu membahas tentang atau berfokus ke pengembangan aplikasi permainan. Nah, di mana dalam proses pembuatan permainan itu kita butuh beberapa komponen atau teman-teman yang memiliki skillnya masing-masing. Seperti yang pertama mungkin di programmernya, nanti ada yang membuat desainnya, ada yang membuat alur ceritanya, dan nanti itu gamenya mau dibuat seperti apa. Nah, waktu itu fokusnya ABH Studio itu adalah mengikuti sebuah perlombaan. Dan kebetulan yang membuat perlombaan itu di jurusanku sendiri. Ada juga yang dari univ lain. Jadi waktu itu pernah kita menang di jurusan sendiri, terus ada juga yang kita waktu itu lomba di Semarang kalau nggak salah, itu kita mewakili UNESA juga. Nah, dari situ kita kan nggak mau dong setelah susah payah membuat tim, tapi kita berhenti.
Tapi kita akhirnya berpikir gimana nih kalau semisal tim yang sudah kita buat ini bisa menghasilkan ya paling minim untuk uang jajan kita semasa kuliah lah. Nah, akhirnya kita membuka sebuah jasa. Jasanya adalah pembuatan aplikasi permainan. Dan kebetulan dulu itu klien kita itu adalah teman-teman mahasiswa sendiri, apalagi yang di tingkat akhir. Jadi kan mereka kan butuh, Mas bisa nggak buatin aplikasi permainan edukasi. Jadi semisal apa ya, membuat hitungan matematika. Biasanya kan ada teman-teman pendidikan matematika itu punya sudah merancang gamenya terus mau dibuat seperti ini. Nah, itu kita menerima. Awalnya dari mana kita bisa mendapatkan sebuah klien dari mulut ke mulut. Nah, jadi yang paling penting ketika teman-teman itu udah punya tim, terus ya sekiranya teman-teman udah siap lah ya kalau misal ada klien masuk, ya teman-teman terima aja. Bahkan kalau teman-teman belum siap, diambil aja nggak apa-apa. Dengan catatan teman-teman itu sudah bisa menilai bahwasannya, oh aku bisa kok ini. Paham maksud saya enggak? Jadi maksudnya, semisal nih, teman-teman itu harus mengerjakan untuk menghasilkan nilai C. Nah, teman-teman itu tapi belum pernah untuk menghasilkan C. Tapi teman-teman juga pernah berpikir, oh waktu ditanya bisa nggak hasilnya nanti itu C? Dibayangin, oh bisa. Nah, kalau bisa, ya udah ambil. Untuk resiko selanjutnya, pikir nanti. Yang penting berani ambil resiko dulu. Oke? Nah, kemudian dari jasa aplikasi pembuatan permainan itu, ya lumayan lah kita untuk satu pengerjaan itu kurang lebih 300.000 waktu itu. 300.000 itu untuk ya UTS, untuk apa itu. Nah, kalau untuk skripsi, yaitu nilainya beda lagi. Nah, kemudian selanjutnya, karena kita itu nggak mau, karena industri di jasa pembuatan aplikasi permainan kan skupnya kecil ya. Apalagi kalau di kita itu pikirannya membuat game itu pasti butuh resource yang sangat besar, di mana kita itu harus punya tim yang benar-benar expert di bidangnya masing-masing. Nah, karena kita udah tahu kalau istilahnya itu butuh biaya besar lah untuk menggaji teman-teman yang punya expertnya masing-masing, itu akhirnya kita menambahkan jasanya, produk atau jasanya. Yang semula dari pembuatan aplikasi permainan, kita membuat website dan aplikasi Android. Seperti itu. Nah, dari penambahan produk dan jasa itu, kita itu mengalami stagnansi atau bingung. Jadi biasalah, apalagi kalau semasa kuliah kan teman-teman seringlah. Ini rata-rata semester berapa ini? 1 semua? Ada yang bukan 1? 3 ya berarti? 1 sampai 4 ya? 1, 3, 5. Oke. Mungkin yang semester 5 pernah berjumpa juga mungkin ya. Waktu dulu pernah ngisi juga. Nah, jadi kenapa stagnansi atau bingung? Karena kan ketika kita itu udah ada nih penambahan produk, penambahan jasa, tipe-tipe yang bisa dikerjakan apa aja, ternyata nggak ada yang masuk, nggak ada yang mau menggunakan jasa kita. Nah, akhirnya kenapa kita memutuskan untuk mengikuti lomba bisnis. Dan waktu itu lomba bisnis yang kita ikuti adalah KBMI atau kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Nah, di KBMI itu ini sekedar tips dan trik ya. Waktu pengumpulan proposal KBMI itu, jujur saya itu mengumpulkan 2 proposal. Tapi syaratnya biasanya kalau PKM, kita KBMI dan lain sebagainya itu satu proposal satu mahasiswa hanya boleh mengetuai 1 proposal. Nah, karena waktu itu memang ada ketentuan seperti itu, berarti kan ya saya kan maunya dua-duanya dimasukin lah istilahnya, maksudnya dimajukan. Tapi gimana caranya? Akhirnya saya menggandeng sebuah rekan. Nah, waktu itu yang saya ajak adalah istri saya ini. Waktu itu ada 2 proposal yang saya ajukan. Yang pertama adalah tentang makanan. Waktu itu adalah puding ya. Jadi waktu perkuliahan dulu saya pernah jualan puding keliling di teman-teman sendiri itu. Terus kita ajukan
Terus yang kedua adalah ABH Studio ini. Aku waktu itu megang yang puding. Dan yang ABH Studio aku lempar ke istriku. Anehnya, yang didanai itu adalah bukan pudingku, tapi yang ABH Studio. Hal ini menunjukkan apa? Karena waktu itu saya itu merasa kalau yang ABH Studio itu udah umum lah ya, banyak lah jasa yang dengan tipe pengembangan aplikasi. Jadi kan sudah banyak, jadi umum lah. Dan itu waktu itu saya minder. Ya udahlah, nggak apa-apa, itu tak serahin ke temanku. Fokusku itu malah yang di puding. Tapi ternyata yang didanai adalah yang ABH Studio. Jadi hal itu membuktikan bahwa kalian tuh harus yakin dan jangan ragu kalau produk yang kalian buat itu adalah memang yang terbaik. Karena biasanya kalau untuk KBMI, PKM dan lain sebagainya itu yang terpenting adalah perhitungannya. Jadi teman-teman butuh modal apa, itu digunakan untuk apa aja, itu harus jelas. Dan jangan terlalu mengada-ada lah. Kalau memang nggak ada ya nggak ada gitu. Oke, lanjut Mbak Aning. Oke, yang selanjutnya waktu itu karena KBMI itu pasti akan mewakili untuk KMI Expo atau ke Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia. Kebetulan waktu itu di IPB, Institut Pertanian Bogor. Ya lumayan lah ya, kita bisa jalan-jalan ke sana. Nah, di situ kita itu namanya Expo berarti memamerkan produk apa yang sudah kita buat. Seperti itu. Lanjut, Mbak. Oke. Kembali lagi ke pekerjaan saya. Saya mau cerita mengenai kenapa kok dari ABH Studio kok masuk di Prima Master Bank. Yang pertama, pada tahun 2017 hingga 2020, ABH Studio kan didirikan, yaitu kebutuhannya adalah untuk mengikuti perlombaan, mengikuti kompetisi, dan menerima jasa-jasa lainnya. Nah, waktu itu, karena kan untuk harga yang kita tawarkan itu tidak terlalu mahal, otomatis kalau kita sudah lulus dari perkuliahan, otomatis kan yang kita harapkan adalah pendapatan yang lebih besar. Betul? Kenapa? Karena kebutuhan kita dan awal mula hidup kita itu ketika kita lulus dari perkuliahan. Jadi karena teman-teman ini masih semester 1 sampai semester 5, silakan dipersiapkan dari sekarang. Kalau saya dulu mimpinya ketika saya kuliah, saya nggak bingung cari kerja. Itu. Nah, waktu itu ABH Studio udah jalan, cuman ya pendapatannya segitu-segitu aja, nggak bisa kita nargetkan nilai atau nominal yang besar. Otomatis saya memutuskan untuk berhenti dulu atau stagnansi itu. Kemudian saya cari pekerjaan dan masuk di perusahaan Prima Master Bank sebagai programmer di sana. Di sana saya itu bekerja serasa kalau teman-teman semester akhir itu biasanya magang ya. Nah, jadi saya di sana itu bekerja cuman 5 bulan kalau nggak salah. Harusnya kan secara kontrak itu saya bekerjanya selama 1 tahun. Cuman karena saya akhirnya di 5 bulan bekerja di sana itu mengalami ya nggak bisa berkembang dan lain sebagainya karena lingkungannya itu nggak mensupport kita untuk berkembang, ya aku memutuskan untuk resign. Dan kebetulan waktu itu aku udah siap untuk mendirikan PT Sukses Karya Solusi Indo ini. Karena apa? Karena klien yang dulunya itu kita sudah rancangkan seperti ini. Tapi kan karena kita dulu itu berbasis ya kerja ikhlas lah ya. Jadi kita nggak menarget nanti seperti apa. Yang penting kita tunjukkan dulu produk kita seperti ini bermanfaat bagi mereka, baru kita ambil keuntungannya, gitu. Nah, lanjut Mbak. Nah, ini beberapa klien yang sudah kita bantu untuk membuat sebuah aplikasi. Itu ada Unesa sendiri. Unesa sendiri itu waktu saya masih kuliah itu, kalau teman-teman angkatan lama atau yang dulu-dulu itu pernah pemilihan pemilihan BEM dan lain sebagainya itu pakai aplikasi yang timku buat. Kemudian ada Polda Jawa Timur, itu adalah sistem namanya itu Simata Hati. Jadi sistem manajemen tahanan dan barang bukti.
Nah, kalau teman-teman ada yang masuk di situ, aku bisa lihat. Oke. Kemudian selanjutnya ada Polres Manggarai Timur di Nusa Tenggara Timur sana, itu web profile. Untuk DJP itu di Kabupaten Lamongan. Kemudian yang Sumekar itu adalah Polres Sumeneb. Gitu. Dan masih banyak lagi. Seperti yang sedang kita kerjakan itu adalah aplikasi presensi dengan teknologi face recognition. Itu ada di perusahaan swasta di PT Sinergi Cakra Buana di Waru, Sidoarjo sana. Nah, kemudian nanti deh untuk yang penting dari yang saya ceritakan, lanjut dulu Mbak Aning. Kemudian yang selanjutnya adalah apa sih perbedaan ketika kalian itu atau teman-teman itu sebagai pegawai atau pengusaha? Yang pertama, ketika teman-teman itu menjadi karyawan di sebuah perusahaan, kebutuhan finansial yang pasti, yang jelas itu teman-teman pasti akan mendapatkan gaji yang tetap. Paling tambahan mungkin kalau ada bonus atau lemburan ya. Kemudian reputasi yang baik. Ini kan pemikiran yang lama lah. Kalau orang tua kan biasanya kerja di BUMN, wih keren nih, kerja di BUMN mana dan lain sebagainya. Kemudian stagnasi kebutuhan keuangan, stagnasi pengembangan diri, waktu Anda terkontrol. Maksudnya apa? Teman-teman ketika bekerja di sebuah perusahaan, otomatis kan teman-teman pasti mengikuti waktu kerja mereka. Gaji ya segitu-gitu aja, ya kan? Kemudian stagnasi pengembangan diri. Biasanya ini yang paling sering aku jumpai di teman-temanku sendiri. Ketika teman-teman itu bekerja di sebuah perusahaan, otomatis setiap hari pulang berangkat kerja jam 8, pulang jam 5, selama 1 minggu, 5 hari. Dan yang dikerjakan buka laptop, ngerjain ini, pulang, buka laptop, ngerjain ini, pulang dan lain sebagainya. Ya pasti bosan dong. Karena kan ya itu aja yang dikerjain. Nah, itu kan jadi stagnasi pengembangan diri karena teman-teman nggak bisa leluasa mengembangkan diri sendiri. Nah, waktu saya bekerja di PT Prima Master Bank di bank, itu saya itu mengalami yang stagnasi pengembangan diri. Kenapa? Karena ketika saya memiliki ide yang menurut saya itu baik untuk digunakan perusahaan, dan itu saya jelaskan ke manajer, ya, itu istilahnya ditolak mentah-mentah. Apa maksud saya? Jadi kan ya intinya gini sih, kalau teman-teman memang bekerja di sebuah corporate ya bekerjalah sepenuh hati. Kasih yang terbaik untuk perusahaan. Toh nanti kalau perusahaan baik dan kalau memang perusahaannya itu sadar diri pasti teman-teman juga dapat benefit lebih lah ya. Nah, waktu itu ditolak mentah-mentah. Kemudian ya sudah. Nah, buat apa aku kerja di sini? Aku mau memperbaiki perusahaan ini biar dia itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi kok nggak dikasih kesempatan. Ya udah, di situ aku mutusin untuk keluar. Waktu itu yang aku masukkan untuk menggantikan posisiku adalah temanku sendiri. Oke. Temanku tak suruh masuk. Ternyata ide yang tak floorkan atau yang saya jabarkan waktu itu dipakai sama perusahaan. Paham nggak maksudnya? Paham kan? Karena memang waktu saya bekerja itu orang manajer atau tim leaderku ini memang dia itu istilahnya nggak mau kalah atau nggak mau ya istilahnya nggak mau kalah lah sama anak baru lah kayak gitulah. Nah, berarti kan otomatis kalau sistemnya kayak gitu ya perusahaan berarti nggak sehat buat diriku. Ya mending aku keluar dong. Terus akhirnya mendirikan perusahaan PT SKS itu. Nah, kemudian lanjut di business owner. Nah, sebagai pemilik usaha, yang jelas pasti tidak mudah bosan. Karena apa? Ya teman-teman punya ide apa, ya silakan langsung dieksekusi di perusahaannya teman-teman sendiri. Nggak ada yang membatasi, nggak ada yang ngatur. Itu kan semua terserah teman-teman. Cuman dalam tanda kutip, resikonya adalah ketika apa yang direncanakan, apa yang dibuat oleh teman-teman itu nggak berjalan sesuai dengan apa yang dibayangkan, ya teman-teman sendiri yang merasakan. Jadi tetap pada intinya adalah ketika teman-teman itu punya usaha sendiri ya harus dipikirkan matang-matang apa yang akan dikerjakan itu. Nah,
Kemudian yang selanjutnya adalah fleksibilitas waktu. Nah, untuk fleksibilitas waktu ini sebenarnya bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Kalau untuk fleksibilitas waktu, kita emang bisa leluasa lah, kita mau kerja kapan dan mau ngapain aja di hari itu bebas. Cuman pada prakteknya saya sendiri, karena memang kita itu juga masih merintis ya, otomatis seolah-olah kerja kita itu 7 kali 7/24 jam. Jadi 1 minggu full kerja, nggak ada istirahat. Kenapa? Ya karena memang seperti itu adanya. Karena memang kita kalau mau merekrut sebuah karyawan, seorang karyawan yang kita harus menentukan cash flow atau keuangan kita juga kan, nggak serta-merta kita butuh ini kita ambil. Ya bisa-bisa aja. Cuman kan akhirnya biasanya kacau kalau yang teman-teman sering dilihat sekarang ini, fenomena yang terjadi adalah banyak startup yang melakukan PHK karyawan. Bener kan? Kayak Goto, Shopee dan sebagainya. Itu kenapa? Karena mungkin dulu itu sistem mereka adalah membakar uang kan. Sekarang udah waktunya nggak bakar uang tapi pemasukannya berkurang. Akhirnya yang terdampak siapa? Kalau saya, istri saya itu juga membuka online shop di Shopee. Itu akhirnya yang terdampak siapa? Sellernya. Kenapa? Yang dulunya itu biaya adminnya itu cuma 6,8, sekarang ada rencana kenaikan biaya admin di bulan 1 tahun depan itu sebesar 8,7. Dari 6,8 ke 8,7. Itu yang dirugikan siapa? Seller. Apakah konsumen dirugikan? Maksudnya yang teman-teman kalau beli di Shopee apakah rugi? Ya tetap rugi sih. Sekarang kan ada biaya admin juga kan? Kalau nggak salah Rp1.000 atau berapa itu. Nah, itu dia. Nah, cuman kekurangannya ketika kita itu menjadi pemilik atau pengusaha, itu adalah ketidakpastian penghasilan. Kalau sebelumnya kalau kita itu bekerja di sebuah perusahaan itu per bulan dapat UMR misal 4,3 ya udah 4,3. Terus per bulan. Nah, kalau kita sebagai business owner, kita itu penghasilannya nggak tetap. Karena apa? Apalagi kalau saya kan di bidang jasa ya. Kalau ada yang make atau membutuhkan jasa kita ya kita dapat untung. Kalau nggak ada ya nol. Itu resikonya. Lanjut, Mbak Aning. Mungkin ini yang sering atau mungkin akan teman-teman tanyakan juga ya. Bolehkah bekerja sambil merintis usaha? Kenapa? Jawabannya adalah next, Mbak Aning. Jawabannya adalah boleh. Kenapa? Karena mungkin keterbatasan dana. Ya, andai kata teman-teman udah ngajukan proposal PKM, KBMI dan lain sebagainya, ternyata nggak didanai kan berarti teman-teman istilahnya nggak punya modal lah ya. Apalagi kalau kita ini dari keluarga yang istilahnya pas-pasan, otomatis kan nggak mungkin kan orang tua kita membantu untuk memodali teman-teman. Jadi kan otomatis ya kita mau nggak mau harus bekerja dulu di luar. Kita cari uang sambil bekerja, kita belajar gimana sih kalau kita itu mendirikan perusahaan itu di dalamnya seperti apa. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, itu biasanya timnya belum terbentuk. Mungkin terbentuk waktu teman-teman kuliah, tapi waktu selesai kuliah, wah, aku butuh uang lebih nih, nggak bisa kalau ngelanjutin ini. Itu sering terjadi. Terus yang ketiga adalah pengetahuan masih sedikit. Jadi teman-teman mau mendirikan usaha itu masih istilahnya setengah-setengah, ini tuh bakal bisa jalan apa enggak gitu. Nah, di waktu kerja itu kan sambil nyari uang, teman-teman juga nyari informasi gimana sih cara mendirikan usaha biar jalan gitu. Nah, boleh tapi dengan syarat tetap fokus dan bisa membagi waktu. Ini yang paling susah. Karena kebetulan saat ini selain saya juga mendirikan PT SKS ini, saya juga bekerja di perusahaan multinasional di PT IBM JTI. Kalau teman-teman pernah dengar, jadi di situ saya juga bekerja. Tapi memang yang paling susah adalah membagi waktunya dan fokus. Kenapa kok susah membagi waktu ya? Karena kita akhirnya kan yang sebelumnya cuman fokus ke perusahaan tempat kita kerja, tapi juga fokus ke usaha kita sendiri kan, kayak gitu. Jadi susahnya di situ.
Tapi ya mau gimana lagi, karena kita butuh istilahnya suntikan dana ya, eh, mau nggak mau harus gitu. Lanjut, Mbak Ning. Nah, satu mungkin kata-kata ya dari saya, bekerjalah sesuai passion dan kreatif tanpa batas. Karena apa? Ketika teman-teman itu bekerja sesuai passion yang disenengin sama teman-teman, ya teman-teman nggak akan bosen gitu loh. Oke, lanjut Mbak Ning. Mungkin sudah jam 4 ya, kita percepat. Nah, gimana sih cara memulainya untuk mendirikan sebuah usaha? Yang pertama, yang jelas adalah menentukan ide yang terbaik. Nah, seperti kataku tadi, mungkin kan teman-teman pernah berpikir, ternyata udah ada orang yang mengeksekusi ide A itu. Jadi, ya teman-teman selain ide, ya harus segera dieksekusi. Caranya adalah dengan membentuk tim yang solid. Tim yang solid itu seperti apa? Yang pertama, yang jelas pasti merelakan waktunya untuk ke tim itu. Bukan serta-merta karena, nanti kalau join di tim ini dapat uang. Jadi fokusnya itu bukan ke money oriented dulu ya, tapi lebih ke ya gimana caranya tim ini itu bisa besar gitu. Kemudian ketika sudah memiliki tim yang solid, jadikan itu menjadi legal. Ya mendaftarkannya ke ke pemerintahan kalau kita itu punya perusahaan ini dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah marketing. Kita udah punya legalitas, kita udah punya tim yang solid, istilahnya, atau teman-teman punya produk yang bagus, tapi kalau nggak ada yang memasarkan ya useless. Jadinya cuman sebuah produk yang tidak menghasilkan. Jadi marketing itu penting. Selanjutnya, nah, cara sederhana menemukan ide bisnis inovatif dan disukai pasar. Mungkin tadi sudah dijelaskan sama pemateri sebelumnya ya. Gimana tadi itu kalau nggak salah saya baca ada yang ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Itu emang yang paling umum sih. Nah, yang kalau dari saya, tips yang pertama adalah temukan permasalahan yang dialami pasar. Nah, terutama adalah peka terhadap permasalahan yang dialami diri sendiri. Contoh nih, semisal saya mau beli makanan di misal tempat makan yang rame gitu. Nah, kalau kita datang ke sana biasanya kan antri tuh. Wah, aku punya masalah nih. Gimana sih caranya biar aku itu ketika makan di situ nggak perlu antri dulu yang lama. Kan ya kita capek dong. Ya kan dari situ kita berpikir, kayaknya kalau aku bikinin sistem antrian oke nih. Nggak usah dibuat berbayar, dibuat gratis saja, tapi kita pakai metode iklan, atau kalau teman-teman biasanya lihat YouTube ada iklan, itu kan pendapatannya. Nah, itu teman-teman bisa dapat dari situ. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengkombinasikan dengan produk sejenis. Nah, semisal kalau antrian tadi kan pasti banyak nih. Kalau sekarang yang fokus di BTSKS kan presensi ya. Jadi kan udah ada nih banyak nih perusahaan yang perusahaan yang membuat sistem presensi juga. Tapi kita kan pasti udah tahu, ini dalamannya seperti ini. Nah, dari situ apa sih yang bisa kita dikombinasikan? Jadi semisal di produk itu yang belum ada adalah modul atau fitur C, yaitu C-nya dimasukkan ke sistem teman-teman. Nah, cuman biasanya sekarang ini yang paling dicari oleh klien itu adalah yang jelas harga yang murah. Jadi kalau teman-teman udah bandingin ke produk sejenis, harganya segini, ya udah, gimana caranya kalian itu bisa menekankan harganya bisa lebih murah dari kompetitor kalian. Kemudian yang selanjutnya adalah uji ide bisnis Anda. Nah, seperti yang tadi Mbak siapa ya, ada yang tanya kalau semisal kita kita udah nyusun konsep ide bisnis seperti ini, tapi ternyata nggak diterima oleh pasar, ya kan? Ini yang susah di sini biasanya. Nah, waktu itu aku nggak tahu, kayaknya sekarang juga masih ada itu program dari pemerintah 1000 startup digital. Kalau teman-teman tahu, nah biasanya untuk menguji apakah ide bisnis teman-teman itu bisa diterima oleh pasar atau enggak, ya langsung dilakukan. Jadi secara konvensional terlebih dahulu. Biasanya nih kalau
apa namanya? Kan biasanya kalau kalau aku ya di IT itu biasanya bikin sistem dulu yang wah hebat, nggak ada yang nyamain lah. Tapi ternyata kebutuhan pasar nggak seperti itu, ya jangan dilakukan. Makanya biasanya kita itu melakukan proses secara konvensional dulu. Jadi misal antrian, tadi kan antrian aku berpikir untuk membuatkan sistemnya, nggak usah deh dikasih nomor dulu aja deh, sistem nomor nanti kembali lagi jam berapa. Nah itu kan secara konvensional. Nah ternyata kalau itu udah seneng, baru kita buatkan sistem yang baik. Seperti itu. Lanjut Mbak Ning. Nah ini untuk cara mengiklankan ya. Yang pertama itu adalah sosial media. Ya banyak lah teman-teman kan kalau mau mengiklankan sebuah produk teman-teman entah itu makanan atau lain sebagainya, kita bisa pakai Facebook, Instagram, TikTok. Apalagi kan itu wah itu pasarnya lagi gede banget di TikTok karena marketplace itu udah pada kelabakan ya istilahnya ya. Makanya banyak penjual itu kalau di Shopee itu banyak yang lari ke TikTok. Ini sekedar informasi buat teman-teman. Nah, itu bisa menggunakan media tersebut atau bahkan menggunakan WA. Kan bisa tuh dikirim di flash atau pakai status atau pakai WA bisnis dan lain sebagainya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah konvensional sales, door to door. Itu maksudnya adalah kita ya itu masih sering kita jumpain lah ya kalau kita itu lihat di pinggir jalan ada yang menyebarkan brosur untuk pembelian motor kredit. Nah, itu kan masih door to door. Kalau dulu mungkin teman-teman pernah didatangin rumahnya jual ini Bu apa? Entah blender atau apa biasanya kan ada itu yang bawa. Kalau sekarang yang lucu kan bak bak bak. Jadi baknya yang dijual itu dipukul-pukul dulu. Itu dia kan menunjukkan kalau baknya itu kuat. Cuman kan yang beli ya berpikir dong, emang itu nggak berkurang kekuatannya kan gitu ya. Nah itu yang konvensional sales. Kemudian event. Nah kalau event itu biasanya ada beberapa event yang bisa kita ikutin, semisal kayak expo apa PKM itu kan salah satu caranya. Jadi teman-teman bisa ikut di situ atau kalau misal aku dulu itu waktu jualan puding pernah ikut eventnya ulang tahun UNESA itu kan menyediakan stand kan. Nah, kita itu bisa sewa di situ. Nah, kita bisa jualan di situ. Nah, kemudian yang paling terpenting itu adalah koneksi. Kalau kalau teman-teman pernah dengar istilah orang dalam, ya itu memang. Oke. Orang dalam itu memang, tapi tidak sepenuhnya benar. Nah, yang paling terpenting adalah contoh nih, misal kemarin aku di tahun ini tuh udah berhasil deal satu project dengan sebuah perusahaan swasta, itu membuat absensi, dilihat, dipraktekkan. Biasanya itu kita nggak punya link ya, tapi yang punya link adalah yang punya perusahaan yang kita jadikan klien ini. Nah, hasilnya bagus, terus oke lah semuanya. Yang promosikan siapa? Mereka. Jadi dari mulut ke mulut. Ini loh bagus pakai ini aja. Nah itu dan alhamdulillah dari situ kita deal satu project baru lagi. Karena siapa? Karena klien yang pertama itu. Nah dari situ pastinya jangan sampai dong mereka itu udah ngasih apa namanya istilahnya ngasih kita pemasukan baru tapi mereka nggak dapat apa-apa. Nah itu ada tipsnya mungkin teman-teman bisa ngasih kalau semisal ada perubahan atau penambahan. Kalau di aku kan aplikasi ya, jadi pasti fitur itu mereka nggak perlu bayar lah, karena mereka kan udah bantu kita untuk memasarkan produk kita. Itu. Lanjut, Maning. Oke. Ini itu sepertinya slide terakhir. Satu quote dari saya yang saya dapat dari guru saya waktu SMA. Lebih baik menjadi raja di kerajaan kecil daripada menjadi rakyat di kerajaan besar. Jadi teman-teman semoga menjadi pemilik usaha yang pastinya bisa memberikan lowongan pekerjaan untuk teman-teman yang lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siap.
Luar biasa ya, sharing pengalaman, insight dari Mas Alen. Monggo kepada teman-teman yang mau bertanya tentang seputar kewirausahaan atau memulai bisnis, bisa langsung bertanya langsung pada Mas Alen ya. Silakan. Oke, satu. Bisa dibantu Mbak Nurul mic-nya? Sebelah kanan. Depan. Nama dari prodi apa? Silakan. Selamat sore sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Marcel dari prodi D4 Teknik Listrik. Mau menanyakan bagaimana pendapat dan solusi yang bisa ditawarkan dari Bapak tentang seseorang yang ingin membuka sebuah usaha, tetapi orang itu memiliki rasa ragu dan takut untuk merealisasikan keinginannya tersebut. Terima kasih. Ini biasanya bagi pebisnis pemula ini Mas, selalu ada rasa Keraguan. ya keraguan memulai bisnis gitu. Iya. Enggak? Nah, seperti yang sudah saya ceritakan tadi ya. Waktu itu kan waktu lomba KBMI itu kan saya mengajukan 2 proposal. Saya kan ragu untuk yang Abia Studio, ternyata yang didianain adalah Abia Studio. Nah, kalau untuk solusinya ya itu kembali lagi ke teman-teman sendiri sih. Karena memang harus dimantapkan dulu keinginannya itu. Yang jelas itu kalau teman-teman sering dengar mulai aja dulu. Ya kan? Jadi mau nggak mau ya keraguan itu pasti ada. Cuman kalau nggak dijalanin ya teman-teman nggak tahu hasilnya seperti apa. Nah, karena sebenarnya resiko terbesar itu adalah ketika teman-teman nggak berani mengambil resiko. Paham nggak? Teman-teman tahu nih resikonya ini, tapi teman-teman nggak mau ambil resiko ini ya, teman-teman sampai kapan nggak tahu kan hasilnya seperti apa. Jadi mau nggak mau ya merubah mindset teman-teman sendiri sih dan menjadikan yakin kalau apa yang diidekan itu pasti akan berjalan. Itu sih menjawab Mas. Oke. Sudah menjawab? Terima kasih. Ya intinya kalau usaha itu ada keberanian ya, karena segalanya punya risiko ya adik-adik ya. Risiko itu kalau nggak diambil ya nggak punya pengalaman. Bahkan ada yang bilang begini Mas Alen, sukses itu ya diawali dari kegagalan. Nah kegagalan itu banyak ya, banyak. Contoh, ada yang pernah ikut MLM, multi level marketing. Ada yang pernah ikut High Desert, CNI, Level Global, apalagi Mas Alen? Nah itu ya, pokoknya MLM yang harus ikut seminar, harus ikut pertemuan-pertemuan rutin itulah. Ada? Pernah ikut? Belum ada ya. Kalau Pak Warju ikut banyak. Pertanyaannya begini, kenapa kok harus ikut seminar? Karena dengan seminar dihadirkan orang-orang sukses. Kalau dihadirkan orang-orang sukses berarti kamu bisa mengambil pelajaran, mengambil insight, mengambil pelajaran dari cerita-cerita orang-orang yang sudah berpengalaman. Pernah nggak dalam seminar kewirausahaan didatangkan orang-orang yang gagal? Pernah nggak? Nggak pernah. Karena kalau yang didatangkan orang-orang yang gagal Mas Alen, yang diajarkan adalah kemiskinan absolut. Bukan kesuksesan. Nah, sukses itu cirinya cuma 2. Bergerak dari negatif ke positif. Negatif itu artinya kurang, positif itu lebih atau mampu. Ya, dari tidak punya menjadi punya, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak punya harta menjadi bergelimang harta. Positif, dari negatif ke positif. Yang kedua, dari yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Bayangkan, Mas Alen mendirikan perusahaan, namanya tadi? Sukses Karya Solusindo. Sukses Karya Solusindo. Sekarang ownernya adalah Mas Alen dan direkturnya. Karyawannya sudah berapa Mas? Kita sistemnya freelance sih Pak. Oke. Jadi ya nggak mesti. Kadang kalau proyeknya gede. Ya kalau proyeknya gede ya kita ambil ya kurang lebih 5 sampai. Nah, kan bermanfaat artinya apa? Dari pekerjaan atau proyek yang diambil itu bisa mempekerjakan orang. Jadi proyeknya bukan untuk Mas Alen dan Mbak Aning aja, tapi bisa mempekerjakan teman-teman lainnya. Dari tidak bermanfaat atau belum bermanfaat menjadi
bermanfaat dari negatif ke positif. Jelas ya, adik-adik ya? Oke. Pak Warju punya pengalaman MLM. Tak ceritain satu aja ya, karena Pak Warju itu lebih suka belajar bisnis masalahnya. Salah satu yang membuat Pak Warju itu masih ingat sampai sekarang adalah waktu ikut MLM-nya Rival Global dari Malaysia. Produknya apa Pak? Produknya ada personal care, home care, sama auto care. Kalau personal care tahu ya, sabun, sampo, terus dan ini lain-lainnya gitu ya. Kalau home care tahu sendiri kan, sabun cuci baju, kayak Soklin dan seterusnya itu. Tapi Pak Warju nggak tertarik di produk itu, Pak Warju tertariknya di auto care. Auto care itu produknya adalah penghemat bahan bakar sama oli, ya. Nah, oli itu yang sampean beli kan biasanya mereknya apa? Yamalub, Motul, AHM, Empek Oil, SGO Oil, apalagi Fastron, Enduro dan seterusnya ya, betul ya? Nah, oli itu diganti kapan? Setiap kamu ganti oli motor setiap 2000 kilo, ada yang 3000 kilo. Oli yang saya pakai di MLM ini, Mas Mbak, itu bisa dipakai walaupun olinya habis. Artinya apa? Sak mendemu. Jadi walaupun olinya habis di engine, masih bisa melumasi piston, crankshaft, gear, transmisi, karena dia menutupi pori-porinya. Kalau menginjam istilahnya magnetic castrol go, melindungi sejak pertama kali dihidupkan. Jadi Pak Warji itu pernah ngasih oli kayak dalam engine, 1 tahun baru ngetap itu pernah. Sampai habis nggak ada olinya itu. Tapi mesin nggak remek ya, nggak remek itu artinya tidak koplak, tidak rusak. Nah, itu ya, adik-adik ya. Begitu hebatnya ya, namanya olinya MLM ini. Pak Warji bidangnya otomotif, tahu oli kualitas surga, tertarik nggak? Tertarik, akhirnya dodolan oli adik-adik. Yang kedua penghemat bahan bakar. Kalau sekarang ada mereknya Sinergi, ada merek Spontan Power, Oktan Booster dan lain-lain ya mereknya. Kalau dicemplungkan ke premium, Pertalite, Pertamax, durasi jarak tempuhnya motor semakin panjang karena semakin irit. Jadi Pak Warju hanya jualan 2 produk itu aja, oli sama penghemat bahan bakar. Pak Warju bidangnya otomotif, dodolan oli, dodolan pengirit bahan bakar, cocok enggak? Cocok, ya kan? Karena satu perguruan silat. Ilmunya kan satu rumpun toh. Nah, itu. Akhirnya Mas Mbak, ini cerita sedikit masalah ini ya, untuk memantik pertanyaan. Akhirnya Pak Warju gabung di MLM itu, fokus di jualan auto care-nya, bukan jualan home care, apalagi personal care. Nah, karena bidangnya otomotif, dosen, lulusan waktu itu masih S2 ITS. Kira-kira kalau ngobrol di depan audien dipercaya enggak? Percaya kan? Oli itu fungsinya ini, jenisnya ini, oli sintetik, oli mineral, oli full sintetik. Ada SAE 0W30, 40W30, 20W50 dan seterusnya. Itu jelasin semua. Mutu oli ditentukan oleh performance level, namanya API service. Ada SA, SB, SC, SD, SH, SG, SL, SM, SN. Tak jelasin secara detail. Terus uji coba langsung Mas Mbak, tidak hanya teori. Yang satu pakai BM1, yang satu pakai Top One, yang satu pakai Fastron, yang satu pakai produknya MLM itu. Perjanjiannya, masukkan oli ke dalam engine, nyalakan 5 menit, semuanya harus ditap. Ditap tahu ditap? Dikeluarin dari engine. Jadi motor itu jalan tanpa oli loh ya. Terus kita adu. Startnya di mana Pak? Startnya dari sepanjang Tawon Square. Ya, sepanjang Tawon Square, sepanjang. Rutenya melewati Brimob sampai ke mana? City of Tomorrow Mall, Jalan Ahmad Yani, belok kiri, Jalan Darmo, terus mana? Embong Malang, putar balik sampai ke sana lagi. Kemana itu? Sepanjang Town Square. Itu merek-merek yang lain itu rata-rata baru sampai Ahmad Yani, baru sampai Darmo wis oklok. Wong motor jalan tanpa oli. Nah, oli yang saya pakai ini, oli MLM ini sampai
ke tempatnya seminar masih seperti baru. Akhirnya orang-orang yang hadir seminar beli semua enggak? Beli semua. Akhirnya Pak Warju jadi salesnya oli dan mengirim bahan bakar Mas Mbak. Penghasilan Pak Warju waktu itu 2.500.000 tiap bulan. Namanya SGM, Senior Goods Manager. Jadi sudah jadi manajer ya, karena sudah jualan menghasilkan 2,5 juta tiap bulan. Apa jadinya adik-adik? Jadinya akhirnya Pak Warju banyak undangan. Undangan ngisi MLM sana. Ngisi ceramah lagi di sana. Akhirnya Pak Warju ngajar nomor 2. Dodolan oli nomor 1. Pak Warju jadi laki-laki panggilan. Panggilan untuk presentasi tentang oli. Jelas ya? Jadi yang namanya usaha memang harus dicoba. Karena dengan usaha itu Bapak, Ibu, adik-adik, Mas Mbak punya pengalaman. Saya bercerita dari mana ini tadi? Pengalaman. Mas Alen ikut KBMI pengalaman. Mendirikan perusahaan pengalaman. Oleh karena itu sengaja kita hadirkan untuk panjenengan mengambil pelajarannya. Jelas ya? Pertanyaannya adalah dilanjut nggak kira-kira? Yang usaha aku dodolan oli mau loh. Dilanjut nggak? Kalau dilanjut, saya dipecat dari PNS Mas. Jarang ngajar soalnya. Jadi jadwal saya ngajar dengan jadwal saya undangan untuk pembicara MLM itu lebih banyak undangan jadwal untuk pembicara MLM. Bahkan undangan MLM mengalahkan jadwalnya mengajar gitu. Terus saya pikir-pikir aku tambah kopla ya. Akhirnya saya harus taubatan nasuha. Harus dipilih salah satu ya. Akhirnya saya tak fokus saja ke mengajar. Jelas ya adik-adik? Jadi yang namanya bisnis itu memang harus ditekuni. Tidak boleh dibuat mainan. Bisnis yang buat mainan hancur ya. Saya sebenarnya nggak hancur ya, karena saya harus memilih sih di antara dua pilihan ya. Jadi kalau aku lebih banyak ke MLM, itu sampai dapat helikopter loh Mas kalau mau Mas. Jadi mulai dari gaji 2,5, sepeda motor, Avanza, Mercedes-Benz, helikopter, kapal pesiar itu. Loh iya dong. Kalau MLM kan begitu. Jadi saya sudah dapat 2,5 juta tiap bulan rutin tiap bulan masuk rekening. Karena jadwal presentasi saya di mana-mana. Saya tinggalkan karena memang dunia bisnis nggak boleh main-main. No, Mas Alen konsisten. Project ini meng-hire orang, project ini meng-hire orang. Konsisten terus warehouse. Betul Mas Alen ya? Begitu memang harus begitu. Biar bagus di pengelolaan, anggotanya KBMI dijadikan istri, kan begitu? Betul ya adik-adik ya? Ya, itu cerita saya tentang MLM. Jadi memang usaha harus dibuat, ya. Tidak boleh. Ya tadi seperti was-was, jangan-jangan, yuk nggak melaku, jangan-jangan terus. Memang harus dicoba. Karena kegagalan itu memang kesuksesan yang tertunda. Gagal dulu enggak apa-apa. Jelas ya adik-adik ya? Jadi kalau kamu ingin usaha di rumah Mas Alen, bisa belajar dari pengalaman saya, namanya usaha memang nggak boleh ya dibuat mainan, memang harus konsisten, fokus gitu. Kamu tertarik di mana? Boga, silakan dilanjutkan boga apa yang kamu tekuni. Panjenengan lebih suka ke pengembangan web, aplikasi, mobile, Android, silakan dikembangkan sesuai dengan passionnya masing-masing gitu. Oke, next question, silakan. Ini dulu, Mas Eko, yes. Nama dari prodi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raya dari prodi D4 Teknik Mesin. Jadi saya mau bertanya, jika kita punya produk yang menurut kita bagus, kemudian ketika kita pasarkan mendapat feedback yang buruk dari konsumen, dan itu sudah menyebar dari mulut ke mulut, cara memperbaiki citra produk kita itu bagaimana? Terima kasih. Monggo Mas Alen. Oke, ini seperti pengalaman saya ya. Karena memang kebanyakan, apalagi kalau sistemnya itu di produknya itu di-share ke publik ya, dimana kita nggak tahu kan respon tiap orang ini kan beda. Nah kalau semisal kita produknya udah dinilai buruk, ya sebisa mungkin kita memperbaikinya dulu. Nah dari situ kalau memang produknya teman-teman itu berbayar, ya mungkin bisa dikasih diskon kan, diskon sekian, nggak apa-apa.
atau mungkin gratis lah, gratis kalau diaplikasikan mungkin gratis update ya. Ya udah tinggal diupdate, dicoba lagi. Nah, nanti dikasih permintaan bagaimana feedbacknya yang terbaru. Apakah sudah sesuai dengan keinginan pengguna atau tidak. Jadi yang paling jelas kalau memang citranya sudah buruk, ya diperbaiki dulu produknya diperbaiki, dibasarkan lagi. Kayak gitu. Menjawab, Mas? Nah, ini sebagai pengusaha mau nggak mau harus rugi. Itu kalau di kita itu istilahnya syarat wajib lah ya. Tapi nggak wajib-wajib amat. Cuman memang kalau memang ya kan namanya kita menganalisa pasar seperti ini ternyata nggak sesuai ya pasti ada namanya ya rugi lah ya. Cuman kan bagaimana caranya agar rugi yang kita alami itu nggak rugi yang terlalu besar. Seperti itu. Karena kan yang jelas kalau masnya udah jual produk nih, kan udah dapat udah dapat pemasukan juga kan. Nah, dari pemasukan itu kan pasti ada penghasilan bersih dong. Nah, penghasilan bersihnya ini kan bisa diputar kembali untuk memperbaiki produk yang gagal tadi, terus dipasarkan lagi. Jadi harusnya sih nggak ada kerugian sih, gitu. Menjawab, Mas? Ya, tambahannya Mas Alen ini sama Mbak Aning dulunya juga pernah saya hire untuk membantu mengembangkan website ya. Yang pertama adalah SIRIP, Sistem Informasi Residen PKM. Yang kedua adalah website inovasi. Ya, betul. 2 proyek saya dengan Mas Alen ini. Nah, biar kami puas terhadap keinginan saya dan Mas Alen dan tim bisa mengerjakan sesuai dengan harapan saya, maka yang paling penting untuk membuat produk biar sesuai dengan ekspektasi pelanggan adalah sering berkomunikasi. Jadi Mas Alen kita sering ya Mas, kita nge-zoom, kurang ini Mas, kadang-kadang ketemu luring, tampilkan Mas produknya yang sudah di-develop oleh panjenengan dan tim. Oh kurang ini itu. Sehingga ketika project itu diserahkan kepada pemesan atau kita sebagai user itu kita puas. Jadi ada mitigasinya Mas. Itu yang kami lakukan kemarin ya Mas, dua website, SIRIP sama inovasi. Inovasi Indonesia. Jadi memang begini, kalau panjenengan nanti membuat usaha ya, baik itu jasa maupun produk, memang yang paling penting itu panjenengan harus belajar yang namanya TQM. Tahu TQM? Total Quality Management. Manajemen kualitas total, manajemen mutu total ya. Clue-nya ada 5. Yang pertama, mutu. Mutu itu kalau dalam bahasa Inggris apa? Quality, kualitas. Jadi jasa apapun, produk apapun harus berkualitas. Mutu nomor 1. Yang kedua, mutu SDM. Kalau ini mutu produk atau jasa, ini mutu SDM. Mutu SDM itu siapa pimpinannya, siapa karyawannya, memang orang-orang berkompeten. Nah, sekarang mau cari bocoran nih Mas. Mas Alen meng-hire Mbak Aning karena apa? Waduh. Kalau ini bukan sebagai suami istri loh ya. Sebagai teman sekerja, teman satu perusahaan. Karena apa? Karena gini, kalau dulu kan Mbak Aning memang mengikuti seperti BEM dan lain sebagainya. Jadi kan public speakingnya bagus. Jadi manajemen untuk sebagai notaris itu juga bagus. Keuangannya bagus ya. Cara speakingnya bagus. Terus good looking. Artinya apa? Mutu SDM. Mbak Aning punya 3 loh yang sudah disebutin, yang belum disebutkan banyak. Good looking, public speakingnya bagus, terus accountingnya bagus. Jadi meng-hire seseorang the right man on the right place kan akhirnya. Nah, itu mutu SDM namanya. Yang ketiga mutu proses. Mutu proses itu contohnya tadi yang saya katakan dengan Mas Alen. Saya berapa kali ketemu Mas Alen online dan daring. Daring sama luring. Kita berkali-kali ya Mas ya. Betul. Karena kami harus menjaga bahwa software yang saya pesan, website yang saya pesan itu sesuai dengan ekspektasi saya. Maka mutu proses harus dijalankan. Ya. Yang keempat mutu layanan. Ini terutama bagi pemilik usaha. Mas Alen sebagai direktur PT lupa lagi. SKS aja Pak. SKS.
memberikan layanan kepada saya sebagai end user aplikasinya Mas Alen. Maka layanan Mas Alen harus bagus. Contohnya, Pak, apakah kita bisa ketemu secara luring di tempatnya Bapak atau di informatika waktu itu ya dengan Mas Salamun Nggih, ya. nggih. Kadang-kadang di LPPM, oh bisa Mas, monggo. Jadi aktif menghubungi klien. Nah itu. Mutu layanan namanya Mas. Yang terakhir, ini paling penting, namanya mutu lingkungan. Environment quality. Mutu lingkungan itu contohnya apa? Ruang kerjanya harus bagus, tertata, arsipnya bagus. Bahkan kalau dalam perusahaan itu ada yang namanya apa Mas? Rekam jejak dalam bentuk company profile. Itu mutu lingkungan itu sebenarnya. Terus usahanya itu menerapkan apa? Menerapkan budaya 5R. R itu apa? Resik, rapi, ringkas, rajin, rawat. Atau 5S itu. Seiton, Seiri, Shiketsu, Shitsuki, dan lain-lain itu. Nah, kata kuncinya kalau TKM adik-adik namanya adalah apa? Continuous improvement, selalu berbenah. Mas Alen terus belajar. Proyeknya Mas Alen itu sebenarnya kan lembaga untuk belajar ya Mas. Bahan untuk belajar ya Mas ya. Nggih. Ada tantangan nih Mas, buat ini bisa nggak Mas? Insya Allah bisa Pak. Buat tim, kan gitu ya Mas ya waktu itu ya. Ini Mas Alen banyak nih proyeknya, adik-adik. Kemarin terakhir apa Mas? Websitenya Sidoarjo? Polres Polres Sidoarjo. Sidoarjo. Keren, tepuk tangan dong buat Mas Alen. Nah, proyek itu sebagai lahan untuk continuous improvement. Lahan untuk memperbaiki diri, terus belajar. Karena itu tantangan. Jadi kalau dalam usaha memang harusnya kan my business, my adventure. Ya kan? Bisnisku, tantanganku, harusnya begitu. Makanya yang tadi disampaikan Mas itu betul, memang orang mau mulai usaha itu ya ada keraguan. Ya kan? Jangan-jangan nanti gagal, jangan-jangan nanti rugi. Kalau orang masih milih jangan-jangan terus, itu namanya masih teori kewirausahaan. Teori apa Adik-adik? Kewirausahaan. Usaha itu harus dijalankan atau diteorikan? Dijalankan, namanya usaha itu dijalankan. Jadi segera wujudkan impiannya adik-adik membuat usaha apa. Boleh produk, boleh jasa. Kebetulan Mas Alen karena sistem informasi jasa ya. Jasa pembuatan website, jasa pembuatan aplikasi Android ya gitu. Itu ya adik-adik ya. Next, pertanyaan? Tadi? Ya, silakan. Mas Eko bisa dibantu? Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberi. Perkenalkan nama saya Mutia Aulia Sabina dari D4 Transportasi. Di sini saya mau menanyakan, tadi kata Bapak Warju mengenai bisnis itu harus ditekuni. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya tetap konsisten setelah membuat suatu bisnis. Contohnya jika ternyata di tengah jalan bisnis kita itu mengalami penurunan gitu. Jadi supaya tetap semangat dalam menjalani bisnis itu sendiri. Terima kasih. Monggo, ini tipsnya dari Mas Alen nih. Nggih. Berarti lebih ke stagnansi ya. Akhirnya kita biar bisa tetap konsisten ke bisnis kita gitu ya. Nah, mungkin kalau dari aku yang biasa sering terjadi memang turun itu kan mungkin karena nggak ada klien dan lain sebagainya. Nah, caranya biar kita itu tetap mau atau konsisten ke bisnis kita itu apa? Ya, teman-teman ingat-ingat dulu di awal dulu waktu mendirikan usaha itu untuk apa? Tujuannya apa? Targetnya apa? Udah itu aja. Kuncinya adalah tetap di flashback lah. Wah, aku dulu itu sudah susah payah bikinnya kayak gini, masa turun dikit aku udah menyerah kan gitu. Kan sayang sekali proses atau perjuangan kita selama bertahun-tahun itu kandas di tengah jalan. Jadi lebih ke diingat-ingat lagi tujuan kita membuat bisnis itu apa, tujuannya apa, target akhirnya apa. Itu sih kalau biasanya kan kalau aku kan mungkin target tujuannya adalah biar besok anakku nggak perlu susah-susah lah untuk membangun atau bekerja di tempat lain gitu. Jadi khusus dia kerja aja di perusahaan bapaknya lah istilahnya ya. Gitu. Menjawab Mbak? Oke, Ya. terima kasih. Jadi clue-nya adalah setting goal ya. Goalnya apa kamu usaha itu? Kalau Mas Alen mulia kan, anak keturunannya biar melanjutkan kerajaan bisnisnya kan begitu.
Jadi tidak bekerja pada orang lain, tapi bekerja pada perusahaannya sendiri. Gitu. Jelas ya? Jadi itu mindsetnya begitu. Jadi goal setnya panjenengan apa? Itu yang harus dipikir. Ya, makanya nggak boleh setengah-setengah loh ya. Yang mau jadi pengusaha harus full jadi pengusaha. Nggak boleh pengusaha sama dosen. Ya, akhirnya seperti cerita tadi saya itu ya. Antara undangan sebagai narasumber sekaligus jadwal mengajar ya, dan nggak bisa dipilih. Harus ada yang dikorbankan. Kan nggak boleh toh ngajar sambil ngasih pelatihan. Iya caranya. Walaupun cuannya banyak ya. Iya. Next, silakan. Ya. Ini paling ramai loh masalah ini. Ya, alhamdulillah. Semoga bisa Responnya luar menginspirasi biasa teman-teman ini. juga. Selamat sore Pak. Sebelumnya sore. terima kasih diberi kesempatan untuk bertanya. Mungkin untuk Namanya siapa dulu? perkenalkan, nama saya Adrian Bagus Saputra dari Prodi D4 Teknik Listrik. Oke, silakan. Mungkin untuk salah satunya seperti usaha menciptakan produk di era teknologi sekarang, untuk menciptakan produk baru itu sangat mudah dan juga mungkin dari kualitas lebih bagus. Dan juga sekarang serba online, mungkin pemasaran lebih cepat dan mungkin harga lebih murah dari yang lain gitu Pak. Lalu untuk kita mahasiswa mungkin membuat produk sendiri, lalu mungkin gimana ya, kayak peluang dari daya saing itu lebih banyak kalahnya gitu Pak. Dari segi teknologi lebih maju dan juga mungkin online lebih tersebar harga yang lebih murah lainnya gitu Pak. Terima kasih. Enggak masalah. Ini analisis kompetitor masalah ini. Iya. Silakan. Intinya adalah gimana cara kita itu bisa memasuki pasar gitu ya. Oke. Yang jelas pasti itu tadi harganya lebih murah, kualitasnya tetap lebih baik, dan yang terakhir adalah biasanya yang dilupakan sama kompetitor itu after salesnya. Jadi ketika teman-teman itu udah jual nih produknya ke semisal ke klien A, setelahnya ini klien A akan dapat apa? Apakah sudah jual selesai ya udah, atau nanti kalau semisal ada permasalahan nggak apa-apa Pak, nanti kita bantu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi pelayanan apa yang kita berikan ketika produk itu udah di tangan klien kita? Dapat dipahami Mas? Atau belum menjawab? 3 kata kuncinya dari Mas Alen. Yang pertama adalah harga, pricing ya. Nomor 1 kata kuncinya. Nomor 2 adalah kualitas. Nomor 3 adalah after service, layanan purna jual. Jelas ya? Oke, itu luar biasa itu, dicatat ya. Tips mengembangkan produk ada 3, price, quality, apa? Still after service. Nah, itu sekedar informasi juga. Saya pernah istilahnya diskak sama klien lah ya. Kita kan udah biasanya tuh ngasih pelayanan yang cepat, Nah, tanya apa langsung dijawab, tanya apa langsung dijawab. Terus pernah suatu ketika karena kita juga menghandle klien yang lainnya juga, otomatis kan ini nggak kepegang sampai 1 kali 24 jam, besoknya langsung diskak. Gimana ini pelayanannya? Masih mau membantu kita atau enggak? Kalau enggak, ya sudah saya mau cari yang lainnya itu. Jadi itu itu benar-benar waduh, aku udah berjuang selama beberapa tahun dengan dia, beberapa bulan dengan dia, tapi kok digituin kan nggak enak ya. Karena kan kita udah merasa kita itu udah biasanya itu kita kalau mengembangkan aplikasi itu 1 bulan ya, udah kita percepat cuman seminggu, 3 hari seminggu itu langsung revisi sampai selesai. Ternyata setelahnya karena mungkin mereka beranggapan kalau biasanya kita cepat terus kita terlambat dikit, akhirnya kok gini, apakah udah males kayak gitu loh. Jadi konsistensi untuk mempertahankan after salesnya itu juga harus dipikirkan sih. Itu pengalaman yang baru 2 bulanan kemarin kayaknya. Itu rasanya itu sakit sekali gitu. testimoninya begitu ya. Iya. Kalau boleh saya tambahkan, kalau pengalaman dari ITS itu 3 kata kunci pengembangan produk. Nomor 1 sama seperti Mas Alen, pricing. Harganya memang harus lebih murah ya. Kalau harganya lebih mahal, produk baru nggak akan bersaing. Contoh, sabun padat Nuvo harganya berapa? 3.400. Kamu bikin sabun regone 5.000. Mereknya silakan pilih sendiri. Kira-kira bisa bersaing enggak?
Nggak bisa, nama aja belum terkenal, belum punya branding, pasang tarif di atas harga pasaran. Makanya pricing nomor 1. Nomor 2, tadi sama seperti Mas Alen, adalah quality, kualitas. Jadi walaupun lebih murah sedikit, tapi kualitas harus bisa disandingkan dengan kompetitor. Kata kuncinya begitu. Kalau nomor 3 Mas Alen tadi adalah seal after service, layanan purna jualnya harus bagus. Kalau dosen saya, Profesor Imade London Batan mengatakan nomor 3 itu adalah time speed, kecepatan waktu menanganinya, kecepatan waktu pesannya, delivery time-nya. Dan salah satu itu kalau ditinggalkan mesti nggak akan laku produknya. Contoh, murah, berkualitas, indennya 2 tahun. Bisa terlaksana? Nggak akan lama tuh produk. Kesuwen. Sekarang nomor 2, murah. Waktu delivery time-nya itu hanya hitungan detik. Mau pesan apa Pak? Sabun, udah di depannya Bapak. Detik ya. Tapi baru digosok sedikit pakai air, hancur. Kalau Nuvo kan digosok berbulan-bulan nggak habis-habis ya. Ya, apalagi dilapisi batu. Jadi quality hilang, nggak akan laku juga. Sekarang dibalik. Cepet, kualitasnya bagus, regone luarang. Contoh, kalau sekarang ya, mobil listrik Tesla. Regone piro, Mas? Paling murah 600 juta. Pertanyaannya, yang punya Tesla berapa orang? Nggak banyak. Mendingan dibelikan Avanza dapat 3. 3 itu gini ya, bukan gini ya. Jadi salah satu di antara 3 itu hilang, punah itu namanya produk atau jasa. Price, quality, delivery time. Kalau Mas Alen tadi time, bukan nomor 1, price, quality, seal after service, layanan purna jual. Nah, monggo mau dipakai yang mana aja boleh ya, sesuai dengan produknya masing-masing. Tapi time itu juga penting sih Pak. Penting juga. Iya, itu mungkin saya kelupaan ya, karena biasanya kalau orang lain itu, vendor lain itu 3 bulan, 4-6 bulan, di saya itu cuma 1 bulan, 2 bulan kayak gitu. Ya, saya juga pengalaman dengan Mas Alen waktu kita bikin apa tuh Mas? Sirip ya. Sirip itu cepat. Jadi nggak tahu timnya Mbak Aning ada berapa orang mau cepat itu. Waktu itu saya sendiri sih Pak. Oh, belum ada Mbak Aning? Belum ada. Belum ada, masih saya sendiri. Oke. Ya itu Mas, hari ini kita dapat insight banyak toh dari Mas Alen, dari cerita saya, dari Mas Bayu, banyak sekali insight. Silakan berikutnya. Masih ada waktu 7 menit sebelum jam 5. Silakan. Saya bingung ya Pak, mau usaha apa? Ya betul ya. Yang mau jadi pengusaha angkat tangan. Yang lebih tinggi. 1, 2, 3, 4. Oh, luar biasa banyaknya ya. Yang mau jadi pegawai negeri angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedikit ya. Yang mau jadi apa cita-citanya? Pekerja industri. Karyawan industri angkat tangan. Karyawan. 1 aja. Oke. Yang jadi suaminya pengusaha. Yang betul-betul ngangkat. Yang jelas yang hadir ini Mas Alen cita-citanya mesti beraneka ragam ya. Yang penting konsisten, betul, untuk mencapai target ya. Dan vokasi ini adalah sarananya adik-adik untuk menumbuhkan cita-cita itu, mewujudkan cita-cita itu. Ya. Masih ada lagi mboten? 6 menit sebelum jam 5. Cukup? Vokasi, beraksi, berprestasi, bersinergi. UNESA 1 langkah di depan. Tepuk tangan buat panjenengan semuanya. Dan terima kasih pada Mas Bayu yang telah hadir dari Jakarta. Jangan bosan-bosan untuk ke UNESA, terutama di vokasi ya, karena program kita masih banyak Mas Bayu yang belum terlaksana ya. Harapan kami sih nanti sebelum tanggal 5 sudah banyak kegiatan untuk mencapai semua target kita.
Dan Mas Alen, nanti kalau saya repoti lagi, karena Mas Alen selalu, waduh, saya di luar kota ya gitu ya. Padahal mau tak libatkan banyak itu sebenarnya. Mas Bayu selalu, oke, siap, laksanakan. Nah, gitu. Adik-adik, terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat, inspirasi buat panjenengan semua ya. Kita foto dulu di depan ya. Dan berikan tepuk tangan buat narasumber kita yang hebat-hebat. Mas Alen, Mbak Aning, dan Mas Bayu. Silakan kita foto dulu di sini. Silakan. Lokasi.